Kunci dari keberhasilan dari mancing itu hentakan atau tarikan dari kita menghentak joran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sesuai judul ya, tips mancing ya di kolam pemancingan ya. Kan mancing itu banyak ya, ada di alam liar, ada di pemancingan ya. Saya khususkan untuk yang di kolam pemancingan, yang pastinya pesertanya tidak sendirian ya. Jadi bukan mancing di kolam yang biasa. Kebetulan saya udah membuat sketsa lagi nih, atau gambar-gambar ya simple gini ya, biar jelas ngejelasinnya gampang gitu ya. Kalau lewat kolam kan susah gitu, ada orangnya yang lagi mancing, ini joran ya. Nah, ini kolamnya ya, contoh ya, ini umpan dan ini ada ikannya ya. Cuma satu ya kalau di sini. Contoh aja gitu. Apa saja tips-tipsnya? Kan kita geser dulu ininya, kita ke sebelah sini. Yang pertama sebenarnya ada 7 ya sebenarnya. Cuma yang paling penting itu sebenarnya 5 aja nih, saya sebutkan 5 aja. 5 ya. Kolam ya. Nah, yang ini ya. Ada 5 tips ya. Sebenarnya buat pemula dan yang sudah lama mancing juga penting banget nih. Soalnya kadang-kadang lupa ya. Yang sudah lama pun, yang sudah senior-senior kadang-kadang lupa ya gitu. Ataupun belum tahu sama sekali, lama mancing tetapi belum tahu ilmunya gitu. Ya. Gitu ya. Jadi ini saling mengingatkan aja ya, sharing ya, berbagi mengenai dunia mancing. Ini yang pertama mengenai ini alat nih dulu ya. Alat joran dan reel ya, dan reel. Yang pertama itu joran dan reel. Kenapa kita harus pikirkan juga ya joran dan reel yang pertama sebelum mancing apa-apa gitu, joran dan reel juga ya. Ini karena banyak pemancing yang asal mancing saja, beli joran langsung mancing gitu ya, tanpa memperhitungkan apa yang mau dipancing gitu. Contohnya kita mau mancing ikan lele yang besar gitu ya, yang babon, ataupun ikan apalagi ya di kolam itu, gurame yang besar, pokoknya ada ikan-ikan yang besar gitu ya. Tetapi kita bawa jorannya yang terlalu lentur gitu, itu akan kesulitan sekali ya. Ataupun reelnya ya, reelnya nggak tahan dengan hentakan ikan gitu, nggak kuat narik, ataupun istilahnya yang kualitasnya di bawah banget ya standarnya. Jadi joran dan reel itu harus diperhitungkan untuk mancing apa. Kalau mancing yang ikan kecil-kecil juga joran harus diperhitungkan. Kalau ikannya besar, baca dulu. Biasanya kalau yang produk yang resmi itu suka ada nilai LBS-nya atau kadar kekuatan dari jorannya gitu. Ini untuk berapa kilo, untuk beberapa kilo gitu. Nah, kalau reel juga ada ya, dragnya berapa kilo atau gimana kekuatannya gitu. Jadi pahami dulu kekuatan joran dan reel gitu ya, baru kita mancing. Untuk yang ikan kecil, micro fishing juga jorannya nggak mungkin sama dengan ikan mas yang besar, atau untuk ikan bawal lele yang besar gitu. Perlu sensitivitas dan enak nariknya gitu. Joran yang micro fishing, yang ikan-ikan kecil pasti lebih kecil gitu ya, lebih ramping, lebih lentur gitu. Beda sama ikan-ikan untuk joran ikan besar gitu. Nah itu ya, dari alat joran dan reel. Yang kedua, nih yang kedua masih dari alat ya, yaitu senar pancing. Senar pancing nih. Nah, senar pancing ya. Nah, ini senar pancing itu yang ini ya, kayak tali gitu ya, tali pancing gitu ya, yang langsung narik ikan gitu ya. Sama, harus diperhitungkan. Contoh aja, kita mau mancing ikan bawal. Nah, bila yang sudah biasa mancing ikan bawal tentunya sudah tahu bahwa di daerah ini dekat umpan biasanya suka ditambah lagi seling ataupun alat khusus anti gigi. Karena ikan bawal tahu sendiri giginya tajam. Jadi dia makan umpan sambil mutusin senar gitu, mutusin tali gitu. Jadi ada caranya, tekniknya. Anda harus cari tahu dulu bagaimana caranya gitu ya. Ya, jadi kalau senar pancing juga harus diperhitungkan kekuatannya juga. Kita mancing dengan kekuatan yang besar ikannya, tenaga yang kuat, tapi talinya tidak kuat, percuma ya.
pas nyambar ikan narik langsung lepas, lolos deh. Jadinya gagal dong dapat ikan. Begitu saja terus berulang, ya tidak dapat ikan terus gitunya jadinya. Jadi senar pancing pun harus perhitungkan ya. Ini senar pancing harus diperhitungkan. Biasanya kalau Anda bisa lihat di situ ya, kalau kekuatannya suka ada di brosurnya ataupun di belakang wadahnya itu kekuatan dari sinar pancing tersebut ya, untuk ditarik berapa kilo gitu, untuk berapa, biasanya kekuatannya 3 kilo narik ikan gitu, 5 kilo, 6 kilo dan seterusnya. Nah itu harus dibaca dulu ya, jangan sembarangan. Ini pengalaman saya yang suka bikin repot. Kalau saya pakai kumbul, senar pancing susah tenggelam gitu. Nah itu susah banget, bikin repot ya buat pemancing, apalagi kalau banyak angin udah kemana-mana ya. Jadi senar pancing harus berkualitas, ataupun caranya diakalin lagi biar cepat tenggelam ya senar pancing. Yang ketiga, umpan sesuai. Nah yaitu jangan memakai umpan sembarangan. Jadi kita harus tahu dulu kalau mau mancing ikan mujair, umpannya seperti apa, targetnya seperti apa. Jadi disesuaikan, karena tiap ikan berbeda-beda keinginan umpannya. Jangan karena di situ ada umpan ikan aja kita bawa gitu. Bagi yang biasa kompetisi, pertandingan mancing biasanya tahu, malahan dia tuh umpan itu nggak sembarangan. Yang kecil sama umpan ikan yang babon yang besar juga beda gitu. Bukan dari jenis ikannya aja, udah jelas ikannya berbeda, harus beda umpan ya. Kayak mujair pasti beda dengan gurame gitu, ataupun dengan lele, ataupun dengan ikan mas, dengan tawes, pasti umpannya berbeda. Jadi umpan yang sesuai. Ini yang ketiga. Yang keempat, teknik hentakan. Nah ini ya, teknik hentakan. Maksudnya apa? Nah ini dia kunci dari keberhasilan dari mancing itu. Kecepatan juga perlu ya, dan kekuatan gitu. Ini penting sekali bagi yang ikannya sangat sensitif, ataupun dalam arena lomba biasanya ikan makannya sangat tidak bebas seperti kita lagi mancing sendirian ya, karena ada kompetisi umpan di situ. Dia akan sedikit agak was-was ikan itu. Jadi di sini jangan meleng ya Anda. Sekali ikan bergoyang, ataupun intinya kalau udah yakin, biasanya kalau pakai pelampung itu udah dimakan ikan, hentakan atau tarikan dari kita menghentak joran, menghindari dari ikan tersebut lolos ataupun mocel. Karena apa? Kalau hentakan kita kurang, tarun kail tidak menancap dengan pas, dengan tajam kuat ke dalam gitu. Jadi cuma kadang-kadang bisa seperapat kail dia menancapnya ke mulut ikan ya, atau sama sekali tidak menancap gitu, karena kurang hentakan. Nah disitulah banyak yang gagal gitu ya. Padahal ikan udah datang, udah makan gitu, cuma kita leha-leha ataupun memancingnya, menghentakannya agak ragu-ragu gitu. Jadi disitulah kadang-kadang kuncinya juga di sini, teknik. Selain umpan, alat, dan teknik juga harus ya. Ini yang kelima. Nah, yang kelima, dari semua yang di atas ya, 1, 2, 3, 4 itu kan dari alat, umpan, teknik, dan segala macamnya. Kalaupun sudah paham kita ya, sudah lihai. Nah, yang kelima itu tetap ya, harus utamakan bersabar dan doa. Nah, sabar dan doa itu kuncinya ya. Ini sekuat apapun ataupun sehebat apapun, kalau kita tidak berdoa dan Tuhan tidak merestui, intinya tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetap saja ya, semua teknik dan umpan dan segala macam yang di atas itu tidak ada gunanya ya, kalau tidak ada kemujuran ataupun hoki, ataupun dari istilahnya keberuntungan kita gitu ya. Nah, kita harus sabar dan berdoa ya, jangan lupa itu ya. Nah, gitu ya. Nah itu ya sedikit ya tipsnya ya, sharing-sharing berbagi mengenai seputar dunia mancing. Kalau yang mau menambahin boleh ya di komentar mengenai tips-tipsnya untuk membangun dunia permancingan ya.
untuk supaya mendukung rekan-rekan kita supaya tetap juara gitu ya. Oke, itu saja sedikit ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.